Hai para nasabah, gimana cicilannya lancar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sukses dan jauh selalu. Saya tertarik merangkum sebuah film ini. Film Mission Impossible ini merupakan sebuah film dari negara tetangga saya yang biasa saya panggil Paman Sam, Seoul ya. Film ini dirilis tanggal 22 Mei tahun 1996 yang merupakan lanjutan dari serial TV Mission Impossible yang disutradarai oleh Brian De Palma. Film ini menceritakan sebuah agen rahasia CIA yang dimana di dalamnya terdapat pengkhianat selama lebih dari 2 tahun yang bekerja sama dengan sekelompok pengedar senjata yang bernama Max. Namun sebelumnya pengkhianat ini telah mengatur rencana yang sangat manis, namun sayang menurut saya kurang tepat karena dia telah memilih orang yang salah untuk dikambing hitamkan atas kasus itu. Seperti apa endingnya kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya kita atur formasi posisi pemain dalam film ini dulu, agar Anda bisa mengikuti alur cerita lewat transmisi vokalnya saya yang akan menguras pendengaran Anda nantinya. Posisi aktor pertama ada Tom Cruise sebagai Ethan Hunt. Aktor kedua ada Jon Fitch sebagai Jim. Ada Emmanuel Beard sebagai Claire, istrinya dari si Jim. Ada Kristen Scott sebagai Sarah. Ada Henry sebagai Cartridge. Ada Emilio sebagai Jack. Ada Inge sebagai Hannah. Ada Marcel sebagai Goldstein yang merupakan sasaran misi awal mereka. Dan di aktor selanjutnya ada Ving Rhames sebagai Luther, ada Jean Reno sebagai Krieger, dan ada Vanessa sebagai Max. Nah, di situasi yang adem ayem ini diperlihatkan Jim mendapatkan misi melalui agen perempuan yang menyamar sebagai pramugari di dalam pesawat tersebut. Dan misi tersebut adalah untuk mengambil barang bukti, yaitu rekaman atau foto Goldstein saat mencuri sebagian data NOC di acara sebentar malam, sampai mengikutinya kepada pembeli data lalu menangkap mereka berdua. Ketika selesai menerima misi tersebut, kasetnya hangus dengan sendirinya sesuai durasi yang telah diatur dalam kaset tersebut. Dari sini kita bisa mencerna betapa sangat rahasianya misi dan tongkrongan kelompok ini ya. Adegan hangus-hangusan informasi melalui media perangkat keras ini adalah salah satu ciri khas dari film ini menurut saya. Meskipun ke depan dengan menggunakan alat-alat yang lain yang lebih rahasia, bukan melalui mulut-mulut tetangga. Setelah memahami isi perintah tersebut, Jim pun sebagai general manager dari misi ini langsung membuat strategi dan membagikan tugas ke masing-masing kru. Ethan sebagai ketua dari kelompok ini, Sarah sebagai narahubung kedutaan untuk tamu Washington sebentar malam. Nah, mereka berdua yang berperan sangat penting di misi ini. Singkat cerita, pesta pun dimulai, di mana Ethan dan Sarah yang menyamar sebagai tamu harus masuk ke ruangan yang sangat rahasia dan dijaga ketat oleh para penjaga serta sistem yang canggih. Namun karena tim yang kompak serta bekerja keras bahu-membahu satu sama lain, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut dan meletakkan kamera kacamata yang telah dirancang sebagai alat perekam untuk mengambil gambar yang akan dijadikan salah satu bukti atas pencurian data yang dilakukan oleh Goldstein. Meskipun terjadi adegan yang cukup menegangkan, mereka berdua pun berhasil keluar dari ruangan itu. Nah, tapi tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Lift yang dinaiki Jack tiba-tiba meluncur ke atas dan Jack sebagai hacker tak berhasil membawa lift yang ditumpanginya. Jim pun menyuruhnya untuk memotong kabel agar liftnya berhenti, namun tak berhasil. Dan tiba-tiba Jack pun meninggal dunia di saat itu juga. Akhirnya Jim pun turun lapangan untuk menggantikan kursi kosong tersebut. Di tengah perjalanan Jim merasakan ada musuh yang mengikutinya dan mengetahui jaringan komunikasi mereka diretas. Tak berpikir panjang, Jim pun menyuruh Ethan dan kru membatalkan misi tersebut serta mematikan jaringan komunikasi mereka. Saat bersamaan si Jim pun ditembaki oleh seseorang yang tak diperlihatkan. Lalu Ethan pun memerintahkan kru yang masih tersisa membatalkan misi, namun terlanjur alat komunikasi mereka telah dimatikan. Hendak berlari menemukan teman-temannya yang lain, Ethan pun melihat Hannah dan Claire meninggal karena mobil yang mereka tumpangi sebelumnya meledak. Dan Sarah mati ditikam oleh orang yang tak dikenal juga.
Ethan pun segera menghubungi Direktur IMF, Kittredge, untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dan mereka pun bertemu di suatu restoran. Di sanalah mereka saling curiga satu sama lain. Sebab Ethan menyadari bahwa ada agen lain selain mereka di acara tersebut. Dan agen itu saat ini ada di dalam restoran ini. Akhirnya, mau tidak mau, Kittredge pun mengungkapkan bahwa ternyata misi ini hanyalah pengalihan untuk mencari pengkhianat dalam tim. Dan dicurigai si Ethan lah pengkhianat itu. Tak tinggal diam, Ethan pun memutuskan untuk melarikan diri ke markas mereka sebelumnya. Dan merencanakan pemulihan namanya dengan menemukan siapa pengkhianat agen IMF sebenarnya. Dia mengotak-atik komputer yang masih tersisa di sana dan mencoba mencari riwayat percakapan si pengkhianat itu bersama Max yang merupakan rekan bisnis kotornya si pengkhianat tersebut. Dengan segala macam kode yang terlintas dalam benaknya, Ethan pun tak kunjung berhasil. Namun karena dia anak yang soleh, dia pun diberikan petunjuk melalui Bible tepat sejajar dengan matanya. Segera dia mengambilnya dan ternyata kode rahasia itu merupakan nomor Alkitab surat Ayub nomor 314. Dan akhirnya Ethan pun berhasil memecahkannya. Segera dia pun mengirim pesan ke Max untuk ketemuan mengatasnamakan Ayub si pengkhianat tersebut. Di sini tiba-tiba Cleary datang, yang membuat Ethan bingung sebab dia melihat bahwa mobil yang ditumpanginya meledak dan otomatis dia telah meninggal dunia. Namun Cleary pun berusaha meyakinkan Ethan saat itu dia pergi menyusul Jim yang telah terbunuh saat operasi tersebut. Singkat cerita, Ethan pun ketemu Max. Ethan berusaha meyakinkan Max bahwa data yang didapat dari Ayub itu hanya alat pelacak lokasi Max karena Max adalah salah satu buruan terbesar agen IMF. Sempat ragu dengan pernyataan itu, Max pun menyuruh anak buahnya yang gondrong ini mengecek kompleks tersebut, dan benar saja ada gerakan yang mencurigakan di bawah sana. Dari sini terjadi kesepakatan antara Ethan dan Max. Selain uang, Ethan minta Max mempertemukan dirinya dengan Ayub, agen rahasia yang berkhianat itu. Sebagai pribadi yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, dengan kesepakatan yang terjadi dengan Max, Ethan pun merekrut tim baru untuk membantunya mencuri data asli yang dibutuhkan Max, dengan bayaran yang besar tentunya. Untuk melancarkan misi, mereka pun menyamar sebagai pemadam kebakaran, dan tiba-tiba salah satu security di kantor mencurigai mereka. Dan lekas Ethan dan Krieger pun menutup mulutnya menggunakan kaki dan tangan. Mampus loh, macam-macam. Dalam aksi ini kita bisa melihat bahwa Krieger adalah sosok yang haus darah dan tak segan-segan melenyapkan musuhnya. Namun aksi itu berhasil dicegat oleh Ethan. Nah, di adegan ini mulai jelas ceritanya. Perhatikan karakter pisau yang digenggam oleh Krieger. Ini persis sama dengan pisau yang dipakai oleh pelaku pembunuh temannya, yaitu si Sarah. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan data tersebut. Namun tak sengaja pisau yang dipegang Krieger terjatuh. Hal itu membuat William sebagai penanggung jawab di kantor tersebut kaget dan segera menghubungi Direktur IMF. Yang membuat Krieger sebagai Direktur IMF mengancam Ethan dengan memasukkan orang tuanya ke penjara atas tuduhan berita palsu yang dilakukan oleh orang tuanya. Di sisi lain kita melihat Ethan dengan laptopnya, namun lagi-lagi terjadi perselisihan antara Krieger dan Ethan di mana membuat drama pengkhianat itu nampak semakin jelas. They put you up this time? The Plaza? Drake Hotel. Setelah Ethan memberikan kaset yang berisikan data asli ke Luther, satu-satunya teman yang dapat dipercaya, Cleary pun memanggilnya untuk memperlihatkan berita penangkapan orang tuanya yang dilakukan oleh Direktur IMF. Hal itu memaksa Ethan ke stasiun untuk menghubungi Kittredge. Sembari melakukan percakapan, Kittredge pun berusaha keras melacak titik pasti Ethan saat ini. Namun hal itu tentu diketahui oleh Ethan. Tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata Jim belum meninggal dan berhasil selamat. Jim pun menceritakan semua yang terjadi dan ternyata yang melakukan ini adalah Kittredge.
Westside backup, take out Colleton and Center. How did he do, Hannah? No, he could have done Hannah himself. Kittredge. Dan di adegan ini terlihat betapa kagetnya si Jim dengan ucapan Ethan ini. What's gonna make him do that? Dan tentulah kita sudah bisa menebak siapa pengkhianat dalam cerita ini. I was in a cafe waiting for you, Ethan. Akhirnya Ethan pun balik ke markas dan lekas mengirim pesan ke Max untuk melakukan transaksi dan mengirimi juga cartridge tiket, jam tangan yang canggih serta titik temu transaksi yang akan dilakukan oleh Ethan bersama Max. Transaksi dan pengecekan data pun berhasil dilakukan di dalam kereta. Dan alangkah terkejutnya Claire melihat cartridge ada di dalam kereta. Namun hal itu tak disadari, itu semua sudah direncanakan oleh Ethan. Karena Ethan berusaha meyakinkan dirinya bahwa Claire tidak ikut pembunuhan teman-temannya tersebut. Yang mengejutkan pun terjadi. He said such a good idea to kill him. Sorry to hear you say that, Claire. What's that? I'm not the only one who's seen you alive. Don't, Jim. Aksi fight pun terjadi di atas kereta yang membuat Jim dan Bridget tewas di dalam terowongan tersebut. Dan Max ditangkap atas pembelian data ilegal. Nama baik Ethan pun telah dipulihkan oleh Kittredge. Orang tuanya bebas, kasus ditutup, dan akhirnya Ethan pun balik menuju kampung halamannya dengan menggunakan pesawat. Dan terlihat ada seseorang pramugari yang mirip dengan pramugari yang sebelumnya yang memberikan kaset kepada Jim. Would you consider the cinema of the Caribbean?
dan ending yang mengejutkan. Semoga para pemburu paham dengan jalan pikiran saya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bagaimanapun keadaan kita susah maupun senang, jangan jadi penjilat dan jangan mengambil jalan pintas untuk kepentingan pribadi. Oke, salam sukses dan selamat beraktivitas kembali.